listeners, welcome to Rumah Belajar Genio YouTube channel. I hope that you're safe and sound and ready to follow the lesson today. So what are we gonna learn actually? Here's a little spoiler, advertisement. I believe that you are already familiar with this term, especially if we say this in Indonesian. Advertisement means iklan. Kehidupan kita sangat terikat dengan yang namanya iklan, karena kita bisa menemukan iklan di mana saja. Ketika berangkat sekolah, ketika pergi liburan, atau bahkan ketika kita sedang bermain handphone dan scroll media sosial, kita akan menemukan iklan. Bahkan sebelum kalian menonton video ini, kalian pasti melihat iklan di awal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang iklan agar kita bisa membedakan mana iklan yang baik dan mana iklan yang harus diperbaiki, mana iklan yang bisa menarik perhatian dan mana yang kurang menarik perhatian. Dan di pelajaran kali ini, kita akan membahas iklan dalam bentuk poster. Iklan dalam bentuk poster bisa dalam bentuk cetak atau digital, seperti yang sering kita lihat di media sosial. So what is an advertisement actually? Advertisement is a media to promote a product, service, or activity and persuade people to do something, such as buying a product or using a service. Jadi, iklan adalah media untuk mempromosikan sebuah produk, jasa, atau kegiatan dan membujuk orang-orang untuk melakukan sesuatu, contohnya membeli produk dan menggunakan jasa yang disediakan. Selanjutnya, these are the functions of the advertisement in general. First, it is to promote something. Jadi untuk mempromosikan atau mengenalkan ke orang-orang banyak tentang apa yang kita sediakan. The second one is to persuade atau untuk membujuk. Tergantung produk apa yang kita sediakan atau jasa apa yang kita sediakan. Contohnya, ketika kita menjual makanan atau barang, maka kita membujuk orang-orang untuk membeli. Sedangkan jika kita menyediakan jasa, maka kita membujuk orang untuk menggunakan jasa yang kita sediakan. Apabila kita mengiklankan sebuah kegiatan, maka kita membujuk orang-orang untuk ikut serta dalam kegiatan yang kita iklankan. The third function is to attract attention atau untuk menarik perhatian. Itulah kenapa iklan biasanya didesain semenarik mungkin agar orang-orang tertarik untuk melihat, membaca, dan doing something or take action about the advertisement. That is to buy, to book, or to join the activities. Alright, now let's talk about the elements of an advertisement. Jadi, elemen itu adalah hal-hal yang bisa kita temukan dalam sebuah iklan. Yang pertama, ada produk. Jelas dong, kalau misalnya tidak ada produknya, kita tidak tahu kan apa yang harus dibeli. Jadi, produk itu bisa the name of the product atau name of the brand. Contohnya produk, misalnya dimsum ayam, terus brandnya ada Natasha. Nah, itu adalah contoh dari brand. And the next element ada description atau deskripsi. Nah, untuk deskripsi tergantung pada apa yang kita tawarkan. Apabila makanan, biasanya deskripsinya dalam bentuk ingredients atau bahan-bahan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk benda atau barang, biasanya dia dalam bentuk deskripsi the features atau spesifikasi. Kalau untuk kegiatan, deskripsinya biasanya dalam bentuk benefits atau manfaat. Elemen yang ketiga ada slogan. This is a short and memorable phrase and a catchy sentence. Jadi kalimatnya biasanya pendek dan mudah diingat. Kalimatnya itu sangat-sangat familiar bagi kita. Contohnya ada semakin di depan. Do you remember this phrase di dalam sebuah iklan? Atau ada juga na seleraku. Nah, that's also a slogan, okay? Elemen selanjutnya ada illustration. It contains pictures or visuals related to the product. Jadi, kalau misalnya jualannya tentang burger, of course we can see the picture of a burger in the advertisement, right? Terus juga dia permainan warna. Kalau misalnya iklan makanan, biasanya dalam warna merah, orange, atau coklat. Kalau teknologi warnanya hitam, biru, abu-abu. Nah, that is a kind of illustration that we can see in an advertisement. Elemen selanjutnya ada CTA, our call to action. It encourage action. Jadi di CTA itu adalah isi dari ajakan si pembuat iklan. Si
pembuat iklannya mau kita ngapain setelah melihat iklan tersebut. Contohnya ada buy now atau book now, grab it fast. Itu adalah contoh dari call to action. And move to the next element, it is contact. Jadi sesuai dengan namanya ya, kontak. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa menghubungi si pemilik iklan. Bisa untuk booking atau tanya-tanya. Bisa dalam bentuk phone number, nomor telepon, website, social media, or address. Okay? Kalau phone number, we can make a phone call to the number. Kalau website, we can visit the website. We can DM in social media, or we can come to the address provided in the advertisement. Next, media for advertisement. Where can we find the advertisement? Tadi kan sudah kakak bilang kita bisa menemukan iklan di mana saja. Tapi dalam bentuk apa saja? Kita lihat. Yang pertama, kita bisa menemukan iklan dalam bentuk gambar or pictures. The examples are poster, billboard, and banner. Contoh yang kedua, kita bisa menemukan iklan dalam bentuk video. For example, in TV ads or YouTube ads. Media yang ketiga, dalam bentuk audio atau suara. Kita bisa menemukan iklan di radio atau di podcast. Bisa juga di platform pemutar musik yang pasti kalian sudah berlangganan semua. Media selanjutnya dalam bentuk teks atau tulisan. For example, we can see it on newspaper, article, email marketing, and website. Biasanya iklan dalam bentuk teks juga kita lihat tuh di email. Ada banyak sekali iklan yang menampilkan produk yang mereka tawarkan. And remember that advertisement usually placed in public spaces for visibility. Jadi memang iklan tadi kan salah satu tujuannya adalah to attract attention. That's why the advertisement placed in public spaces. Pokoknya di tempat-tempat yang orang banyak bisa lihat. Contohnya ada kalau misalnya offline or dalam bentuk cetak, kita bisa lihat di halte, di pasar, dan banyak tempat lainnya. Kalau di online kita bisa lihat di sosial media, di YouTube karena banyak orang yang mengunjungi. Now let's dive deeper into the advertisement. As you see, I have provided a picture of an advertisement. Jadi ini adalah iklan dalam bentuk poster dan kita akan coba bedah. Kita lihat benarkah elemen yang sudah kita bahas ada di dalam iklan ini. Kita lihat elemen yang pertama, produk. Produk apa yang dijual dari iklan ini? Yaitu spicy chicken shawarma. Okay, remember I said before, for the product we can see the name of the product and the brand. Nah, dalam gambar ini jika kalian lihat ada produknya spicy chicken shawarma dan brand. Brandnya adalah O'Damy's Oven. Kita pindah ke elemen yang kedua, ada illustration. Mari kita lihat kecocokan dengan apa yang diiklankan dan elemen yang ditampilkan dalam iklan ini. Yang pertama, a picture of shawarma. Obviously because it sells shawarma, jadi gambarnya adalah shawarma. And it use brown orange color, jadi warnanya sesuai ya dengan warna makanan dan ini menggugah selera kita supaya beli. Elemen berikutnya ada description. Do you see any description here? As I said before, if it is about description, then it is a food. It usually contains the ingredients. Tapi di sini tidak ada ya bahan-bahannya atau ingredients-nya. Oleh karena itu tidak ada deskripsi. Elemen selanjutnya ada CTA or call to action. Ada nggak di sini kalimat yang berisi ajakan tentang apa yang harus kita lakukan setelah melihat iklan ini? Ya, di sana ada don't snooze, order now. Itu adalah contoh dari call to action. Next, element is slogan. Jadi kalimat singkat yang menarik dan mudah diingat. Di iklan ini ada slogannya hotter, better, tastier. Jadi semuanya berhubungan dengan IR dan itu akan mempermudah kita ingat slogan dari iklan ini. Elemen yang terakhir yaitu contact. Di sini ada kontak dalam bentuk nomor telepon. Oleh karena itu, if you want to get this spicy chicken shawarma, you can make a phone call. Alright, now let's practice and answer the provided question. We have an advertisement about a burger here. Number 1, which of the following product is being advertised in the advertisement? Jadi, produk apa sih yang diiklankan dalam poster ini? Let's see the option. Kita cek opsinya atau pilihannya.
Opsi A ada spicy chicken burger. Kita lihat di sini chicken burger, hanya chicken burger, tidak ada spicy-nya. Opsi B ada grilled chicken. Di gambar iklan tidak ada grilled chicken. Yang C ada spicy beef burger. Di sini ada ya spicy beef burger. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang C. Now, let's move to the next question. Which illustration that you cannot find in the advertisement? Jadi ilustrasi apa yang tidak bisa kita temukan di dalam poster iklan ini? A. Avocado slices. Di sana ada gambar irisan alpukat, jadi bukan jawabannya. Opsi B ada toasted bun, ada juga gambar toasted bun. Opsi C, fried potatoes. Di sana ada ilustrasi fried potatoes. Dan opsi yang terakhir ada chicken patty. Di gambar adanya grilled chicken, bukan chicken patty. Dan patty adalah daging olahan yang biasanya digiling, sedangkan di sini dagingnya dimasak langsung. Oleh karena itu, opsi yang benar adalah yang D, chicken patty. Now let's move to the next question. Question number 3. What is the city of the advertisement? Jadi call to action, ajakan apa yang ada di dalam iklan ini? Kita lihat opsinya. Yang pertama, all comes with fries. Apakah kalimat ini maknanya mengajak kita untuk membeli? Artinya ketika membeli kita dapat kentang goreng. Itu juga bukan ajakan ya. Yang opsi B, elevate your burger game, katanya. Tingkatkan permainan burger, but that's not the literal meaning. Ya, jadi ada hubungannya sama burgernya, oke? Sekarang kita simpan dulu, coba kita cek opsi yang C, fresh, healthy, and tasty. Adakah kalimat yang berupa ajakan? No, because this is just description, untuk mendeskripsikannya saja. Terus di sini ada yang D, grilled chicken breast with avocado. Ini juga termasuk deskripsi. Oleh karena itu, kalimat yang paling sesuai adalah elevate your burger game. Artinya kita harus meningkatkan lagi gitu. Menu-menu burger yang kita makan itu harus yang lebih wow gitu, seperti yang dia jual. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Okay, now let's move to the next question. Question number 4. What can you do to get the burger? Nah, ini hubungannya dengan apa tadi? Contact. Pertama kita lihat kontaknya dulu. Di sini ada website and then alamat, ada alamat ya. Opsi A, visit the website and place an order. Kita kunjungi websitenya lalu buat pesanan. Ini jawaban yang sudah sangat sesuai ya, tapi kita cek dulu opsi B, C, dan D. Opsi B, visit the store and show the poster. Jadi kita mengunjungi tokonya dan menunjukkan iklan ini. Apakah kita akan mendapatkan burgernya? Tentu saja tidak. Yang C, collect 5 posters on the road. Kita tidak akan mendapatkan burgernya karena bukan opsi yang benar. Opsi D, buy the ingredients in the restaurant. Buy the ingredients, oke? Jangan salah fokus dengan buy-nya, tapi lihat ingredients. Artinya kita beli bahan-bahannya di restoran tersebut. Kan mereka menyajikan makanan yang sudah siap dimakan. Tapi kita justru membeli bahan-bahannya. Oleh karena itu kita tidak akan mendapatkan burger ini. Maka jawabannya adalah yang A, kunjungi websitenya dan buat pesanan. Next question. What additional item that you can get if you order a chicken burger? Let's see the option. Nah, jadi item tambahan apa sih? Makanan tambahan apa yang kita dapatkan kalau kita memesan burger ayam? A, fried chicken. B, french fries. C, grilled patty. D, avocado juice. Untuk opsi yang A, fried chicken. Because we order a chicken burger, of course we get the chicken ya. Jadi dia bukan additional item. B, french fries. Nah, ini adalah istilah yang kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Ada fries. Kalau lihat di iklannya, di sini ada all comes with fries. All katanya semua. Jadi, baik menu chicken burger or spicy beef burger, we can get the fries. Nah, fries ini istilah lainnya ada french fries atau kentang goreng. That's why the correct option is B. Let's move to the next question, number 6. If you order 2 chicken burgers, how much should you pay? Okay, it's a little bit math ya, sedikit matematika karena yang ditanyakan adalah kalau kita memesan 2 burger ayam, kita harus bayar berapa? Kita lihat opsinya. Di sini harga 1 chicken burger itu $7,59. Oke, kalau beli 2 berarti kita harus mengalikannya jadi
2. For the quick tips ya, kita coba kalikan angka yang paling belakang saja. Ada 9. 9 kali 2, 18. And let's check the option. Lihat opsinya. Di sini yang ujungnya 8 ada opsi yang C. That's why the correct answer is C. Next question. Which vegetable that you can find in the burger? This is an interesting question, so you need to be careful. Jadi, sayuran apa yang bisa kita temukan dalam burger ini? Walaupun gambarnya jelas ya, tapi kita tetap harus hati-hati dalam menjawab. Yang A ada spinach. Spinach means bayam. Apakah kita bisa melihat ada bayam di sini? No. Selain itu, tidak hanya dengan mengecek gambar, tapi ada deskripsinya di sini ya. Ada deskripsi bahan-bahannya, kita bisa cek di situ jawabannya. Yang dia ada tomatoes. Tomatoes. Do you see any tomato here? Di spicy beef burger ada fresh tomato katanya. But tomato is not a vegetable. It's a fruit. Fun fact, okay? Yang opsi C. Lettuce. Lettuce means selada. Do you see any lettuce here? Of course, it's very obvious ya. Di sini ada selada. That's why the correct answer is C. Lettuce. Alright, now it's your turn. Because previously I have guided you to the exercise. Now it's your turn to do it alone and think about the answer by yourself. So stay focused and see the advertisement carefully and answer the question. If you need more time, you can pause this video and read the question again and again so that you can understand it and find the answer. Question number 1. Which of the following product is probably not sold by Salvard and Co? I'm going to help you translate the question. Jadi, produk apa aja yang tidak dijual oleh Salvard and Co? Bisa dilihat opsi A ada sneakers, B slippers, C lovers, and D sockers. The second question, who will probably more interested in the advertisement? Jadi, kira-kira siapa sih yang akan lebih tertarik pada iklan yang ini? A teacher, B a student, C a police, or a tailor? Next question. The word unbeatable in the advertisement means, jadi kata unbeatable itu sinonimnya, bisa kita cari sinonimnya dari unbeatable itu apa? Apakah excellent, high-end, expensive, or pricey? Question number 4. What is the CTA of the advertisement? Okay, you need to remember this. CTA means call to action. Jadi, kalimat ajakan apa sih yang bisa kita lihat di sini, di dalam iklan ini? Option A, ada shop here. Option B, come here. Option C, let's go shopping. And option D, shop now. Question number 5. You can place an order through the following ways, except. Nah, to answer this question, untuk menjawab pertanyaan ini, karena dia menanyakan bagaimana cara-cara membuat pesanannya, kita lihat dulu. Di sini ada kontaknya dalam bentuk apa saja. Yang pertama ada nomor telepon ya, yang kedua ada website, yang ketiga ada alamat. Option A, by calling the number ya, by calling the phone number. Option B, by visiting the website. Option C, by joining the membership. Sama option D, by coming to the store. Okay. You need to pay attention to the question. It is except, artinya kecuali. Jadi dari cara-cara ini yang tidak bisa kita membuat order itu bagaimana? The last question is a little bit math. If a pair of shoes is 100,000 rupiah, how much should you pay with the discount included? Jika kita membeli sepatu seharga 200.000 dan kita bayar dengan diskon 45%, berapa yang harus kita bayar? Ini sedikit matematika ya. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan harga sepatunya dengan diskon yang ditawarkan. Sekarang silakan ambil kertas dan pulpen, or you can use your calculator and count it. Alright, that's all our lesson about advertisement. Because you have learned a
today. This is the end of the lesson, but not the end of the learning. Thank you. See you again on the next video. Bye-bye. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan.